Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. 18 unit kamar apartemen disita oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi pengelolaan uang dan dana investasi PT Sabri. Korupsi di PT Sabri diduga menyebabkan kerugian keuangan negara kurang lebih 23 triliun rupiah. Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memasang tanda penyitaan barang bukti di 18 unit kamar di apartemen South Hills. Pemasangan tanda penyitaan ini sebagai tindak lanjut dari proses penyitaan di apartemen South Hills beberapa waktu yang lalu guna memastikan status barang bukti agar tidak dialihkan kepada pihak lainnya. Tindak pidana korupsi pengelolaan uang dan dana investasi PT Sabri diduga menyebabkan kerugian keuangan negara kurang lebih 23 triliun rupiah. Pemirsa, politikus PDI Perjuangan yang menjadi buronan KPK Harun Masiku digugat cerai istrinya di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak gugatan cerai disidangkan hingga vonis dijatuhkan, Harun Masiku tak pernah menghadiri pemanggilan pengadilan. Politikus PDI Perjuangan buronan KPK yang hingga kini belum diketahui keberadaannya, Harun Masiku, resmi digugat cerai oleh istrinya Hildawati di Pengadilan Negeri Makassar. Salah satu alasan Hildawati menggugat cerai Harun Masiku karena tak pernah diberi nafkah selama menjadi buronan KPK. Sejak sidang digelar 7 bulan lalu dan diputuskan pada 16 Maret lalu, Harun Masiku tak pernah memenuhi panggilan sidang. Pada saat ia menjalani kehidupan rumah tangganya, memang sering terjadi perselisihan antara Harun dan Hilda. Tetapi didukung lagi dengan menghilangnya Harun Masiku, kemudian tidak pernah bertemu lagi dan berkomunikasi lagi semenjak menghilang kepada Hilda, sehingga tidak juga dinafkahi dan itu menjadi alasan juga dalam gugatan cerai ini. Harun Masiku telah 14 bulan menjadi buronan KPK sejak ditetapkan sebagai tersangka penyuap mantan anggota KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kimas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia. Harun Masiku beberapa kali dikabarkan sudah meninggal dunia. Namun hingga kini KPK meyakini Harun Masiku masih ada dan tinggal di Indonesia. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Sidang kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab hari ini akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Meski sidang digelar secara virtual, jumlah personel pengamanan ditingkatkan hingga 3 kali lipat. Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari kemarin akan kembali menggelar sidang perkara kasus kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Muhammad Habib Rizik Syihab secara virtual. Sidang perkara dengan nomor 221, 222, dan 226 sempat ditunda Selasa kemarin karena kendala teknis. Meski sidang hari ini digelar secara virtual, jumlah petugas keamanan gabungan dari Polri dibantu TNI dan Satpol PP ditingkatkan menjadi 1.849 personil. Dan jumlah ini 3 kali lipat dari sidang Selasa lalu. Selain mengantisipasi berkumpulnya massa pendukung HRS, polisi juga menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di sekitar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ada kerumunan, maka kami sudah akan meningkatkan CB. Kami akan bubarkan, kami akan amankan, kami akan tes mereka, ya, sehingga tidak membahayakan kesehatan umum. Ya, sudah disampaikan oleh pihak pengadilan bahwa virtual. Jadi seharusnya sudah tersosialisasi dan sudah dipahami. Tidak boleh memaksakan kehendak karena ini masa pandemi COVID-19. Pemirsa, kita ke informasi penanganan COVID-19. Demi menghindari razia tertib masker, pasangan suami istri yang berboncengan nekat berputar balik dan kabur. Terburu-buru sehingga lupa memakai masker jadi alasan keduanya agar bisa terbebas dari sanksi sosial.
Pengendara motor ini nyaris kabur saat mengetahui adanya razia tertib masker yang digelar petugas Satpol PP di Jalan Kramat Sentiong, Senen, Jakarta. Hal serupa juga dilakukan Pak Sutri yang berboncengan sepeda motor yang nekat memutar arah dan mencoba tancap gas. Petugas bahkan harus berlari menyeberangi jalan agar bisa mengamankan Pak Sutri yang salah satunya kedapatan tidak memakai masker. Seorang pejalan kaki yang kedapatan tidak memakai masker dengan benar juga ikut dijaring petugas. Terburu-buru sehingga lupa memakai masker serta menyepelekan pemakaian masker yang benar membuat sejumlah warga masih saja nekat melanggar protokol kesehatan. Ya, buru-buru bang. Takut sampai gimana kaki temen? Oh bukan, mau minggir, kasihan ibu. Gitu. Terus kalau ini kan dikenain sanksi sosial nih, tanggapannya gimana nih? Terima atau enggak? Ya terima bang, soalnya salah bang. Salah ya? Ya. Pengendara kendaraan yang masih tidak menggunakan masker dan ada beberapa tadi yang mencoba menghindari petugas. Padahal itu sangat membahayakan bagi dirinya sendiri. Razia di masa perpanjangan PPKM Mikro akan terus digelar petugas hingga masa pandemi COVID-19 berakhir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan lansia antri untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 pada program sentra vaksinasi bersama BUMN di Istora Senayan, Jakarta. 510 purnawirawan TNI Angkatan Laut juga divaksinasi COVID-19 dan telah memasuki hari kedua. Ribuan lansia kemarin antri untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Istora Senayan, Jakarta. Menyuntikan vaksin hanya diperuntukkan bagi lansia yang berusia di atas 59 tahun dan pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline di loket yang tersedia di Istora Senayan. Beberapa lansia mengeluhkan kesulitan pendaftaran vaksinasi secara online sehingga harus mendatangi loket pendaftaran di Istora. TNI Angkatan Laut juga melaksanakan vaksinasi terhadap purnawirawan di Gedung Pertemuan Geraha Jalabakti, Jakarta Selatan. 510 purnawirawan hadir mengikuti prosedur protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak duduk antrian vaksinasi. Setelah melewati vaksin dosis pertama, para purnawirawan akan mendapatkan vaksin dosis kedua pada 23 sampai 24 Maret mendatang. Pemirsa, Menteri Perhubungan memutuskan tidak melarang masyarakat mudik Lebaran 2021 meski pandemi COVID-19 belum mereda. Kementerian Perhubungan akan bekerja sama dengan Satgas untuk mengatur mekanisme mudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan keputusan boleh tidaknya mudik 2021 berada di bawah kewenangan Kemenko PMK dan gugus tugas COVID-19. Perizinan mudik 2021 merupakan hasil kewenangan bersama antara beberapa kementerian dan lembaga dengan mekanisme pengetatan protokol kesehatan dan tracing COVID-19 pada transportasi massal untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang. Selain itu, posko-posko Lebaran juga akan disiapkan di tempat strategis selama mudik Lebaran. Kami menyatakan bahwa boleh atau tidaknya dilakukan mudik tentunya adalah kewenangan bersama antara beberapa KL. Pertama, Kementerian PMK, gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan pihak-pihak yang lain. Oleh karenanya, boleh tidaknya dilakukan mudik tentu akan diputuskan dalam kolaborasi bersama di bawah pimpinan Kementerian PMK dan gugus tugas. Upaya menetapkan boleh atau tidaknya akan kita bahas dalam gugus tugas. Terima kasih. Presiden Joko Widodo resmikan Bandara Toraja di Kabupaten Tanah Toraja. Kami segera kembali usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi.